Jemaat Tuhan yang terkasih, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menguasai hati dan pikiran kita semua. Saudara-saudara, ada satu jalan terkenal di kota Bandung, yaitu yang bernama Jalan Muhammad Toha. Semua penduduk kota Bandung, Bandung Raya, pasti mengenal jalan ini. Bila kita mencoba membayangkan dan menebak nama tersebut, yaitu Muhammad Toha, kira-kira sosok seperti apa yang kita bayangkan? Seperti apakah Muhammad Toha itu? Saya sendiri menduga sebelumnya dari nama itu bahwa kemungkinan besar dia adalah mungkin seorang tokoh pendidikan atau tokoh politik yang sangat berpengaruh di masa lalu. Namun ketika saya membaca sejarah, ternyata bahwa Muhammad Toha adalah seorang pemuda yang hanya hidup sampai usia mungkin 18 atau 19 tahun. Lalu mengapa nama seorang yang masih meninggal muda namanya begitu dikenang secara luar biasa, khususnya di masyarakat Jawa Barat? Kisahnya adalah demikian. Pada tanggal 11 Juli 1946, Muhammad Toha dan teman-temannya menyusup ke gudang senjata milik tentara sekutu dengan tekad yang kuat bahwa dia melangkah memasuki gudang senjata itu, dan setelah ia masuk, dia mengunci pintu gudang itu dari dalam, dan kemudian gudang senjata itu dia ledakkan, dan juga bersama dirinya juga turut meledak dan wafat di gudang itu. Karena tindakan heroiknya dan semangat perjuangannya dan pengorbanannya untuk bangsa dan negaranya, itulah sebabnya masyarakat Kota Bandung secara khusus mengenangnya sebagai pahlawan yang dan mengabadikan namanya untuk sebuah nama, yaitu jalan besar, yaitu Jalan Muhammad Toha. Karena dia rela mengorbankan dirinya, meledakkan gudang senjata itu, dengan demikian akan memperlemah keadaan musuh sehingga lebih mudah untuk bangsa ini mengalami kemerdekaan. Saudara-saudara, minggu ini kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita tercinta yang ke-75. Kita bersyukur atas berkat kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kepada bangsa kita tercinta ini. Dan kita tidak boleh lupa atas jasa-jasa dan perjuangan para pahlawan kita yang mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk kemerdekaan dan kesejahteraan kita semua. Salah satunya adalah tadi Muhammad Toha dan para pejuang, para pahlawan yang lainnya yang begitu banyak yang telah rela berkorban untuk bangsa kita tercinta. Sahabat Terang Hidup, kemerdekaan kita secara fisik dari para penjajah sangatlah penting. Namun ada kemerdekaan yang lebih bernilai dan bersifat kekal, yaitu kemerdekaan kita secara rohani. Semua manusia telah dijajah dan diperhamba oleh dosa. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Dosa telah memperhamba dan menguasai manusia. Dalam kisah Lot di kota Sodom dan Gomora digambarkan bagaimana manusia itu begitu jahat.
Tidak ada lagi kasih, mementingkan diri sendiri. Tidak lagi peduli dengan kebenaran dan dikuasai oleh hawa nafsu yang menjijikkan. Akhirnya Tuhan murka dan menghancurkan kota itu dengan api dan belerang. Namun ikatan dan perhambaan dosa itu tidak pernah mampu dikalahkan oleh manusia. Ketekunan beragama juga tidak mampu menghalau. Bahkan dalam perjanjian baru kita melihat di mana para tokoh agama atau para ahli Taurat pada saat itu dikuasai oleh kemunafikan, dan bahkan rumah ibadah juga menjadi sarana mereka untuk memuaskan hasrat keberdosaannya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat marah kepada tokoh-tokoh agama saat itu. Bahkan menunggang balikan semua meja-meja para pedagang yang berjualan di halaman bait Allah. Apakah hanya para pedagang itu yang tidak menghormati Allah? Tidak. Tetapi para pemuka agama, para pemimpin agama pada saat itu turut-turut bermain demi mendapatkan uang. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Saudara-saudara, kejahatan demi kejahatan ini terus mengikat dan memperhamba manusia. Dan tidak ada yang mampu melepaskan dirinya. Bahkan Paulus berkata, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi kita tidak akan pernah mampu mengalahkan perhambaan dosa itu dengan kekuatan kita. Tetapi syukur kepada Allah melalui Yesus Kristus yang telah rela turun ke dunia dan mati di kayu salib. Karena kasihnya kepada Anda dan saya, Dia merelakan, mengorbankan jiwa raganya demi keselamatan kita semua. Kematiannya telah menggantikan kematian kita. Pengorbanannya telah menjamin bahwa kita telah memperoleh kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan atas hukuman dosa, kemerdekaan atas maut, kemerdekaan atas kuasa si jahat. Dia telah menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita semua. Firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Terpujilah Tuhan bahwa Yesus Kristus telah memerdekakan kita dari semua perhambaan dosa. Sebagaimana para pahlawan bangsa kita yang telah rela berkorban demi kemerdekaan negara kita, begitu juga Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan dan kemerdekaan seluruh dunia dari kutuk, dari perhambaan dosa, dari maut. Dia telah menyelamatkan kita semua. Oleh karena itu, jangan lagi terus hidup dalam perhambaan dosa itu. Tetapi biarlah kita menjadi hamba kebenaran. Bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Yesus Kristus yang mau hidup mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hidup di dalam firman-Nya, mengasihi sesama kita, mengasihi diri kita, mengasihi keluarga kita, dan mencintai bangsa kita tercinta, yaitu bangsa kita Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merdeka!